Episode 2011-2015. Yun Ce tidak sengaja menekan kecepatan. Secara umum, Lin God Realm Eastern adalah domain yang dilarang didekati oleh 4 kekuatan besar, dan tidak ada yang akan menginjakkan kaki di sana. Sekalipun seseorang benar-benar tertarik dengan mutasi tersebut, tujuannya telah tercapai, namun tidak terlalu besar. Yang disebut, Anda bisa mengatasinya dengan mudah. Namun, sekelompok besar aura kuat dari setengah langkah alam penghancur surgawi menghantam sens rohnya. Ada 11 jalur, jelas termasuk semua ahli setengah langkah penghancur dewa yang memasuki alam Dewa Lin. Tubuh Yun Ce tiba-tiba berhenti, arah dari 11 aura menakutkan ini menunjuk ke arah di mana dia berada. Terlebih lagi, masing-masing aura ini melonjak dan menjadi manik hingga mencapai puncaknya, seperti musuh bebuyutan. Tiba-tiba jantungnya berdebar kencang, apa yang terjadi? Mungkinkah itu apa yang telah saya ungkapkan? Bahkan ada sepersekian detik, dia berpikir bahwa suara yang dia ajak bicara kepada Lin Shen terdistorsi oleh ruang yang akan runtuh dan menyebar ke area lain. Tahukah orang-orang ini bahwa dia memiliki warisan Dewa Pencipta? Kalau tidak, apa yang bisa membuatnya begitu gila? Tapi segera, aura lain dengan kekuatan penuh yang sama mengalir dari selatan. Aura Longjiang. Longjiang mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan aura baik di pertemuan Lin Shen dan setelah memasuki alam Dewa Lin, dan dia jelas menggunakan semacam alat menyembunyikan yang mendalam. Saat ini, kekuatan dilepaskan. Dan aura ini, mungkin sulit bagi orang yang memiliki sedikit kontak dengan klan naga untuk membedakannya, tapi Yun Ce yakin bahwa yang tertinggi adalah klan naga dan aura Dewa Naga. Itu adalah naga leluhur di mulut Mo Beichen. Saat itu, Mo Beichen mengatakan bahwa komposisi Dewa Naganya tidak jauh berbeda dengan Zulong. Dengan kata lain, naga leluhur jurang maut adalah naga dengan konsentrasi keturunan Dewa Naga yang sangat tinggi. Adapun aura Dewa Naga Longjiang, meskipun dia tersembunyi dengan sangat baik, Yun Ce memiliki darah Dewa Naga asli, yang dia kenali segera setelah dia menyentuhnya di pertemuan Lin Shen. Dan samar-samar aku merasakan kalau komponen Dewa Naganya mungkin lebih tinggi dariku. Itu juga sesuai dengan naga leluhur yang dikatakan Mo Beichen. Hanya saja sebelumnya saya kurang yakin, jadi saya mencobanya beberapa kali. Saat ini, tidak ada keraguan lagi. Dan segera, dia menyadari bahwa aura Longjiang tidak mengarah ke arahnya, tetapi sedikit ke barat. Persimpangan antara auranya dan aura penghancuran ilahi setengah langkah ke-11, kebetulan berada di tempat cahaya kuning melepaskan energi spiritual aneh itu. Detak jantung Yun Ce tiba-tiba menjadi rileks. Menakuti saya, satu-satunya orang yang dapat dikandung di Lin God Realm adalah harta roh atribut bumi. Dan untuk membuat yang terkuat dari 4 kekuatan utama begitu bersemangat, harta roh atribut bumi yang ditunjukkan oleh cahaya kuning harus berada pada bidang yang sangat tinggi. Siapapun yang pertama kali mendapatkan harta roh di alam Dewa Lin akan menjadi miliknya, dan mereka secara alami akan mencoba yang terbaik untuk merebutnya. Tapi Longjiang, sebagai Dewa Naga terkuat di klan naga dan tidak memperbaiki kekuatan mendalam atribut bumi, mengapa dia juga mencoba meraihnya dengan seluruh kekuatannya? Hanya dalam beberapa detik, aura Yun Ce secara alami terekspos ke spirit sense mereka. Yun Ce awalnya berencana untuk mengambil jalan memutar, tapi setelah semua perhatian orang-orang ini terfokus pada harta roh, mereka mungkin tidak punya waktu untuk mengurus diri mereka sendiri. Namun setelah dipikir-pikir, dia akhirnya tidak mengubah arah dan terus bergerak maju. Mereka memang semua menyadari aura Yun Ce, tapi tidak ada yang mampu melindungi bahkan sedikit pun aura ke arah Yun Ce. Hal ini pun membuat Yun Ce semakin terkejut dan penasaran. Bagaimanapun, dia terbang dari arah Lin Shen, dan dia seharusnya menyetrum mereka dan merasa terkejut. Apa sebenarnya lampu kuning itu? Setiap orang semakin dekat dan dekat dengan lampu kuning, dan lambat laun, penampakan aslinya muncul di hadapan semua orang. Itu adalah bunga roh yang mekar penuh. Rimpangnya dipenuhi cahaya kuning, panjangnya sekitar 3 kaki. Ia memiliki 4 kelopak, masing-masing kelopak seterang permata kaca mengkilap. Ia mengapung di sana dengan tenang, dengan ribuan roh bumi dengan ukuran berbeda terbang mengelilinginya. Kabut debu di angkasa yang luas sepertinya sudah lupa terbang, dan Hengsha di bawahnya juga mengalir dengan sangat hati-hati, seolah takut mengganggu tongkat ini. Jika ini bunga roh kaisar, itu adalah suara-suara yang keras dan gemetar keluar dari tenggorokan Kusian.
Itu memang Lingu Linglan, itu memang Lingu Linglan. Zai Kexi meraung keras. Semua orang di dunia Lin Yuan mengetahui catatan Lingu Linglan. Kenapa? Begitu besar. Rongga mata Helian Jue hampir pecah karena matanya yang melotot. Kuxian berkata dengan bingung, Lingu Linglan yang diperoleh nenek moyang kita panjangnya setengah kaki. Tapi yang ini, sebenarnya panjangnya 3 kaki. Hanya dengan satu kalimat, kegembiraan dan keinginan batin setiap orang seperti gunung berapi yang meletus dengan dahsyat, meningkat dalam sepersekian detik berkali-kali. Saat itu, Helian Kunlun, dengan Lingu Linglan yang panjangnya setengah kaki, menerobos kemacetan yang telah stagnan selama bertahun-tahun dan menjadi manusia setengah dewa dalam waktu singkat, mencapai usia Helian yang hebat. Hal ini juga menjadikan 4 kata, Lingu Linglan, sebagai keinginan tertinggi di antara semua praktisi mendalam di dunia Lin Yuan, dan dianggap sebagai mitos. Anggrek setinggi setengah kaki sudah seperti ini, tapi anggrek setinggi 3 kaki ini. Untuk beberapa saat, tidak ada yang bersuara lagi. Mereka memfokuskan seluruh kekuatan mereka pada kecepatan, mengenakan pakaian yang sangat menonjol dan mengertakkan gigi. Aura Yunce, aura Long Jiang, mereka tidak punya waktu untuk mengurusnya. Namun yang membuat mereka tiba-tiba waspada adalah aura Long Jiang jelas diambil langsung dari Lingu Linglan. Dan jaraknya sedikit lebih dekat dari mereka. Jaraknya diperpendek dengan kecepatan yang sangat cepat, dan cahaya ilahi kaca mengkilap yang dilepaskan oleh Lingu Linglan berdampak pada vena mendalam mereka seperti suatu zat, membuat pengoperasian energi yang dalam menjadi jauh lebih lancar, dan bahkan aliran darah sedikit dipercepat beberapa menit. Energi spiritual yang meluap dari jarak sejauh itu saja sudah cukup. Jika dimurnikan, maka alam setengah dewa yang sulit diimpikan akan mudah dijangkau. Mimpi terindah di dunia sudah begitu dekat, namun pada saat ini, sebuah telapak tangan yang terbungkus kain kasar berwarna abu-abu putih terbentang ke dalam mimpi tersebut. Mereka tidak lagi hanya melihat Lingu Linglan dan juga naga Jiang. Hanya ada jarak 100 zang 333 meter di antara keduanya. 11 orang secara bersamaan merasa ngeri dan berteriak pada saat yang sama, berhenti. Raungan yang tumpang tindih dari 11,5 langkah praktisi mendalam penghancur dewa mengguncang ruang, tetapi gagal menghentikan Long Jiang bahkan untuk sesaat. Sosoknya menggulung badai pasir besar, seperti guntur putih keabu-abuan yang mengalir ke sisi Lingu Linglan, telapak tangannya. Langsung saja, tidak ada keraguan bahwa Anda harus berhati-hati saat mengumpulkan harta roh dari dunia ini. Kebocoran atau kerusakan apapun akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Tapi Long Jiang jelas, sudah siap. Sebuah alat aneh muncul di antara jari-jarinya. Ketika dia mendekati Lingu Linglan, formasi tembus pandang menyelimutinya dengan sempurna, dan kemudian langsung diserap. Cahaya kuning dan auranya lenyap sama sekali. Di mana Lingu Linglan menghembuskan nafas terakhirnya, kini hanya tersisa sosok Long Jiang. Simen Borong, Zai Liancheng, Wan Wei, He Lianjue, 11 orang itu terhenti, dengan pasir beterbangan di langit di belakang mereka, dan menyebarkan cahaya, tapi jauh lebih gelap dan tidak menentu dibandingkan wajah mereka. Di timur, Yun Ce terbang dengan tergesa-gesa dan menaruh segala sesuatu di matanya. Ah, kakak Yun, mengapa kamu di sini? Mo Changying, yang dibawa ke belakang oleh Kuxian, melihat sekilas Yun Ce, dan tanpa sadar berteriak, tapi aura aneh tersegel di sekitarnya tidak rileks sama sekali karena teriakannya. Yun Ce berkata, aku tidak takut dengan lelucon kakak orang asing. Saya sedang menuju ke utara, tetapi saya tidak ingin tersesat di pasir dan kabut. Saya menyadari bahwa timur adalah lokasi Lin Sen, jadi saya segera berbalik. Mengapa Anda dan Tuan Negara, serta Master Sekte besar lainnya datang ke sini? Mo Gokying mengalihkan pandangannya dan mengedipkan mata pada Yun Ce, saudara Yun, datanglah ke sisiku dulu, dan kita akan menjelaskannya nanti. Yun Ce mengangguk melewati Long Jiang dengan santai dan datang ke sisi Mo Changying dan Kuxian. Selama keseluruhan proses, tidak ada mata atau aura siapapun yang tertuju pada tubuhnya, semuanya terfokus pada tubuh Long Jiang. Itu Lingu Linglan. Suara Mo Changying terdengar di telinga Yun Ce. Yun Ce tiba-tiba mengerti. Nama anggrek roh tulang Lin, Yun Ce mendengarnya disebutkan oleh Helian Lingzu sebelumnya ketika dia menyindir tentang leluhur yang menjaga secara diam-diam. Nenek moyang penjaga pun justru menjadi setengah dewa karena mendapatkan anggrek roh tulang Lin. Meskipun Yun Ce tidak tertarik padanya, bagi praktisi mendalam Lin Yuan yang mempraktikkan kekuatan mendalam atribut bumi, itu adalah benda ilahi seperti keyakinan.
Mo Changying terus menyampaikan pesan. Saat itu, Kaisar Kunlun menerima Lingu Linglan yang panjangnya hanya setengah kaki, dan itu membantunya menjadi manusia setengah dewa. Dan yang ini panjangnya 3 kaki, setidaknya 10 kali lebih besar dari milik Kaisar Kunlun. Petik 2 tanda seru petik 2. Yun Ce mengerutkan kening, tatapannya diam-diam menyapu semua orang yang hadir, dan akhirnya mendarat di tubuh Long Jiang. Dia benar-benar mengerti mengapa makhluk-makhluk terbaik di alam Lin Yuan bertingkah seperti orang gila. Saya lebih memahami, Long Jiang dalam bahaya. Tidak peduli siapa dia atau dari mana asalnya. Untuk keuntungan biasa, mereka akan mempertimbangkan risikonya. Dan ketika godaannya cukup besar, nafsu akan mengalahkan akal. Dan ketika godaannya begitu besar, 10 kali lipat dari menjadi manusia setengah dewa dalam 1 hari, itu sudah cukup bagi mereka untuk mengambil risiko apapun dan menyulut semua akal sehat dan kegilaan. Terlebih lagi, ini adalah alam Dewa Lin, yang terisolasi dari dunia luar. Tempat yang dapat dengan sempurna merampok, membunuh, dan mendorong segalanya ke bencana alam rahasia, meminimalkan risiko. Yang Mulia Naga Xiao, Simen Borong berbicara lebih dulu, apa yang baru saja Anda ambil adalah anggrek roh tulang Lin, harta karun tertinggi yang unik di alam Dewa Lin ini. Ini sangat membantu bagi mereka yang mempraktikkan kekuatan mendalam atribut bumi, tetapi bagi klan naga, itu hampir sama dengan tanaman spiritual biasa. Posturnya sedikit hormat seperti sebelumnya, dan kata-katanya sangat sopan, tetapi ki internalnya terikat erat ke tubuh Long Jiang. Selama lawannya bergerak sedikit saja, dia akan menyerang dengan guntur. Jadi, tolong, serahkan cintamu pada Yang Mulia Long Xiao. Jika memungkinkan, saya akan memuja harta roh alat mendalam Lin Meng dan membiarkan Yang Mulia Long Xiao mengambilnya. Jika hanya untuk menghadapi Simen Borong, Long Jiang akan bisa menolak. Tapi sekarang, dia sedang ditatap oleh 11,5 langkah alam penghancur ilahi, dan ingin melarikan diri bersama Lingu Linglan adalah sebuah fantasi. Jadi, menyerahkan Lingu Linglan sebelum benar-benar putus adalah pilihan paling rasional dan satu-satunya. Namun, reaksi Long Jiang benar-benar di luar dugaan Yun Ce. Harta karun roh alam rahasia, siapapun yang mengambilnya adalah milik siapapun yang mengambilnya. Ini adalah prinsip dasar yang diketahui anak berusia 3 tahun. Saya tidak tertarik untuk bertukar pikiran dengan Anda, minggir. Mencari kematian, bisik Yun Ce. Wanita ini berlatar belakang seperti itu, dengan bakat alami dan aura yang luar biasa, mengapa otaknya tidak begitu cemerlang? Bukankah ini pertama kalinya memasuki dunia seperti Dewi Zetian yang sekilas terlihat murni seperti selembar kertas kosong? Simen Borong mengangkat tangannya, dan nadanya jelas-jelas diturunkan, Yang Mulia Long Xiao, kamu harus menyerahkannya, jangan mempersulitku, pemimpin aliansi. Apa? Suara Long Jiang bahkan lebih rendah dari Simen Borong, beraninya kau merebut barang-barang klan nagaku. Sudah berakhir, sama sekali tidak ada harapan, Yun Ce diam-diam menghela nafas. Kata-kata klan naga tentu saja sangat mengintimidasi, tapi dalam situasi ini, klan naga tidak akan membuat mereka takut, tapi akan memaksa mereka untuk menyerah. Zai Kexi, Simen Borong, Wan Wei, He Lianjue, mata mereka berempat berbalik serempak dan saling bersentuhan di saat yang bersamaan. Zai Kexi berkata dengan tenang, potong menjadi 4, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Oke, Wan Wei mengangguk, apakah kamu yakin jumlahnya lebih banyak? He Lianjue jelas kurang percaya diri. Tentu saja, wajah Simen Borong tidak lagi melembut, setelah hari ini, kita adalah belalang di tali. Setelah meninggalkan Lin God Realm, siapapun yang berani membocorkannya akan dihukum oleh Dragon Clan. Tentu saja kami tidak punya keberanian. Jangan perlakukan pihak manapun dengan baik. Petik 2. He Lianjue langsung merasa lega. Kalaupun dibagi menjadi 4 bagian, pendapatannya akan lebih besar dari He Lian Kunlun saat itu. Alam para dewa, ingin membunuhku. Suara Long Jiang menjadi dingin tanpa henti, alam dewa Xiao Xiaolin, beraninya kamu menyinggung perasaanku klan naga. Hehehe, Simen Borong tertawa pelan, Lin God Realm tentu saja, kami tidak berani. Tapi di sini, kamu sudah mati, tidak ada yang tahu. Mereka akan tahu bahwa hanya Anda yang terkubur dalam bencana badai pasir di sini. Klan naga bahkan jika Anda dihukum. Alam ini diciptakan oleh Kaisar Yuan. Tidak peduli seberapa kuat klan naga Anda, apakah Anda mampu menghukum Kaisar Yuan? Petik 2.
Terlebih lagi, dia tersenyum lebih sinis, akan ada ksatria jurang yang akan bersaksi untuk kita. Semua orang di Lin God Realm dapat bersaksi. Long Jiang mengepalkan tangannya, dan alat luar angkasa yang mengumpulkan anggrek roh tulang Lin disingkirkan olehnya. Tindakan ini membuat Yun Ce terkejut dan mengerutkan keningnya dalam-dalam. Hingga saat ini, dia masih belum menyerahkan pemikirannya sama sekali. Seolah-olah Lingu Linglan itu adalah sesuatu yang lebih penting daripada nyawanya. Dengan kata lain, tujuannya memasuki alam Dewa Lin kali ini benar-benar untuk anggrek roh tulang Lin. Saudara Yun, ayo mundur. Mo Gokying menarik Yun Ce dan mundur perlahan. Tapi erangan pelan Mo Changying tiba-tiba mengingatkan semua orang yang hadir. Mata dan ki internal tiba-tiba jatuh ke tubuh Yun Ce. Karena tidak ada orang luar di sini kecuali Long Jiang dan masih ada satu. Yun Ce sudah menduga situasi ini. Ketika semua aura dan mata mereka tiba-tiba menoleh padanya, bukan saja dia tidak panik sama sekali, tapi ada ejekan yang jelas di bibirnya. Apa? Setelah merampok Lingu Linglan milik Long Jiang, kamu kemudian membunuhku untuk membungkamku. Hahaha, tidak. He Lianjue tertawa cepat dan berkata, keponakan Yun, Lingu Linglan tidak banyak berguna bagi orang luar, tetapi bagi saya, orang-orang di alam Linyuan, ini adalah masalah benda suci masa depan. Ini terkait dengan masa depan seluruh alam Linyuan. Beberapa hal harus dilakukan sebagai upaya terakhir, dan saya harap keponakan Yun tidak akan pernah menyebutkannya kepada siapapun. Petik 2. Yun Ce bukan hanya orang luar dari 3 sekte Bailin, Pansuan, dan Wan Ren, tetapi juga musuh sampai batas tertentu. Namun bagi Helian, itu sangat berbeda. Setelah menyaksikan kekuatan Yun Ce yang melampaui kognisi dan akal sehat, dan menjadi lebih yakin bahwa semua yang dia lakukan adalah untuk Helian Lingzu, Yun Ce telah menjadi paha yang harus dia peluk erat-erat dengan segala cara. Bahkan di Lin God Realm, yang bisa dia pikirkan hanyalah bagaimana mengandalkan Yun Ce untuk membuat Helian melambung ke langit. Ini juga alasan mengapa Yun Ce tidak panik sama sekali. Karena situasinya sudah mencapai titik ini, kata-kata kasar telah diucapkan, dan 4 kekuatan besar tidak punya jalan keluar. Saat ini, hal terpenting yang harus dihindari adalah disintegrasi, aliansi. Jadi selama Helian tidak mau, 3 kekuatan lainnya tidak bisa bergerak meskipun mereka mau. Yun Ce berkata tanpa tergesa-gesa, saya tidak tertarik dengan apa itu Lingu Linglan. Tetapi memiliki batu giok adalah kejahatan bagi orang lemah, dan hukum rimba hanyalah prinsip paling dasar di dunia ini. Bagi saya, di mata saya, itu bukan apa-apa. Tetapi, saya menghormati Anda sebagai ayah kekaisaran Lingzu. Saya dapat mengatakan satu hal lagi, saya tidak ada hubungannya dengan hidup atau mati Anda, tetapi saya pasti tidak akan melakukan apapun yang merugikan Lingzu. Meskipun itu tidak ada hubungannya dengan Lingzu, bukan itu masalahnya. Berbicara di belakangmu, aku bahkan tidak repot-repot melakukannya. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia mendengus pelan, selain itu, menonton dari pinggir lapangan secara kasar dianggap sebagai keterlibatan. Jadi, bisakah Tuan Negara merasa lega? Meskipun dia berkata, Tuan Negara, namun kenyataannya tentu saja dimaksudkan untuk telinga 2 sekte dan 1 aliansi. Mendengar Yun Ce memanggil kata, Lingzu, secara langsung, He Lianjue tersenyum tipis. Kali ini senyumannya sangat rileks, dan raut wajahnya terlihat gembira. Saya sudah mengetahui masalah antara keponakan Yun dan gadis kecil Lingzu, dan terlebih lagi saya sudah lama menganggap keponakan Yun sebagai setengahnya. Tidak mungkin seseorang dari Helian tidak bisa dipercaya. Petik 2. Dia menoleh ke Long Jiang dengan nada keras berkata, Long Jiang, cepat serahkan Lingu Linglan. Saya baru saja memberi Anda kesempatan, tetapi sekarang Anda hanya memiliki 2 pilihan tersisa. Serahkan dengan patuh, aku akan menjagamu tetap utuh. Jika kami mengambilnya dengan paksa, kematianmu tidak akan begitu menarik. Dari orang luar menjadi milik kita, dari variabel menjadi kolusi. Selain itu, penghinaan untuk melakukannya jauh lebih meyakinkan daripada jaminan berdasarkan rasa takut. Setelah serangkaian kombinasi pukulan, dan dengan raungan He Lianjue, perhatian semua orang beralih dari Yun Ce. Tubuhnya menjauh dan mencurahkan segalanya untuk tubuh Long Jiang lagi. Mo Big Brother, jika situasinya muncul, mohon gunakan Putri Mahkota sebagai penghalang. Saya akan menebus kesalahannya nanti. Yun Ce mengirim pesan ke Mo Gokying. Alih-alih menjadi jelek,
Wajah Mo Changying menunjukkan ekspresi kagum. Saya mengerti. Seperti yang diharapkan dari saudara Yun, dia menenangkan dua sekte dan satu aliansi dalam sekejap. Tetapi saya yakin bahwa persahabatan yang kuat seperti saudara Yun juga memang tidak melakukan sesuatu yang merugikan kakak muda Lingzu. Meskipun ini, Yun Ce menggelengkan kepalanya sedikit, meskipun tercela, ini adalah kenyataan setelah mengungkap permukaan sifat manusia. Kakak Mo, kamu adalah orang dengan prinsip yang kuat, dan kamu harus diperingatkan dengan situasi Long Jiang ini. Mo Gosok tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Sungguh sekelompok orang-orang yang tercela. Energi naga yang dalam terkondensasi di tangan Long Jiang. Dihadapkan pada penindasan 11,5 langkah kekuatan penghancur dewa, auranya telah lama kehilangan ketenangan aslinya. Kamu ingin membunuhku, kamu layak mendapatkannya. Kata-kata rendah, tetapi membawa tekanan jiwa naga seberat 10.000 gunung, membuat hati para penguasa alam Lin Yuan ini tenggelam. Wan Wei mencibir, dikatakan bahwa harga diri klan naga berarti bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan berlutut di hadapan makhluk hidup manapun. Menurut saya, apa yang disebut kesombongan hanyalah sebuah kebodohan. Karena kamu tahu, tidak perlu bicara omong kosong. Simen Borong melihat niat membunuh dan berkata, bunuh. Kata, bunuh, jatuh. Dan Simen Borong tiba-tiba mengambil tindakan. Simen Borong terlihat tegas dan lembut di hari kerja, tapi bagaimana dia bisa menjadi orang sederhana yang membiarkan Liga Bailin bangkit dalam waktu sesingkat itu dan akan mewujudkan ambisinya untuk mendirikan negara dan mengubah dinasti. Ketegasan dan kekejaman di tulangnya jelas lebih baik daripada siapapun di Lin Yuan Realm. Saat dia mengambil tindakan, aura menakutkan meletus di sekujur tubuhnya seperti puluhan ribu tanah longsor, dengan keras mengguncang kepala aula guru di sampingnya, dan sebuah lengan yang bersinar dengan cahaya batu yang dalam menghantam jantung Long Jiang secara langsung. Long Jiang mengangkat lengannya, dan bayangan pucat cakar naga muncul, langsung menghadap kekuatan batu Simen Borong. Dewa ilahi tingkat ke-8 menghadapi pukulan telak dari penghancuran dewa setengah langkah, namun tidak menghindar atau mundur. Sebaliknya, ia berhadapan langsung. Rasanya seperti mencari kematian. Mata Simen Borong menyipit, dan kekuatan batu di lengannya menjadi sedikit lebih berat, mengancam akan menembus tubuhnya. Tapi saat dia mendekat, ekspresi Simen Borong tiba-tiba berubah. Jumlah prestise naga yang dikeluarkan oleh cakar naga pucat tiba-tiba meningkat drastis. Itu sama sekali bukan aura dewa ilahi tingkat ke-8, tapi terdengar suara keras, dan tiba-tiba langit dipenuhi bebatuan dan pasir, dan langit yang kering adalah Dragon Roar. Naga Jiang naik ke belakang dan terbang mundur dalam jarak dekat. Dan Simen Borong terlempar ke udara dan terbalik lebih dari selusin kali sebelum dia terhenti. Saat dia berdiri, lampu batu di lengannya sudah hilang. Hampir pingsan, terasa nyeri hebat mulai dari tulang lengan hingga kelima jari, dan saya gemetar dalam waktu yang lama. Setengah langkah Tuhan dihancurkan. Di tengah badai pasir, teriakan kaget terdengar di mana-mana. Yun Ce sama sekali tidak terkejut, dia benar-benar menggunakan alat menyembunyikan yang mendalam untuk secara paksa menekan aura kekuatan yang dalam. Dengan kata lain, ini adalah naga dengan siklus hanya 1,5-60 tahun, basis budidaya tetapi setengah langkah alam penghancur ilahi. Yun Ce masih belum sepenuhnya mengerti apa artinya ini di klan naga neraka. Namun berdasarkan ilmu yang diwarisinya dari alam dewa, bakat alami gadis naga ini begitu menakutkan hingga membuat orang bergidik. Sui Meiyin, Huo Poyun, Jun Silei, mereka tidak diragukan lagi adalah orang-orang dengan talenta alami generasi alam dewa yang paling tinggi. Setelah mengalami langit abadi selama 3.000 tahun, itu adalah tahap akhir alam Raja Ilahi. Sementara perhatian semua orang sejenak teralihkan, tubuh Long Jiang telah meledak menjadi badai dahsyat, langsung menuju ke barat daya. Keduanya dewa setengah langkah, klan naga pasti bisa mengalahkan ras manusia. Tapi Long Jiang tidak begitu naif untuk berpikir bahwa dia bisa bersaing dengan 11 praktisi mendalam penghancur dewa setengah langkah, apalagi puncaknya masih ada satu dewa ilahi Kuxian. Melarikan diri dengan seluruh kekuatannya ke pintu keluar Lin God Realm. Ini adalah satu-satunya kesempatan dan satu-satunya pilihannya. Tapi dia hanya bisa melarikan diri 1000 kaki, dan tubuhnya tiba-tiba tenggelam. Dan kecepatannya melambat beberapa kali, dia ditekan oleh alam penghancur surgawi setengah langkah tingkat ke-11. Bahkan jika dia bertubuh naga, bagaimana dia bisa dengan mudah melarikan diri?
Ketiga tetua Pan Xuanzong telah bergegas bersama, kekuatan tumpang tindih dan menutupi Long Jiang. Long Jiang berbalik, di belakangnya tiba-tiba muncul Wanzang Dragon Shadow, kepala naga Mikong membawa murka menghancurkan langit, dan melepaskan Dragon Roar yang mengguncang dunia. Aum, sepersekian detik, sosok semua orang tiba-tiba berhenti, pupil mereka menjadi pucat, dan jiwa tiba-tiba merasakan ketakutan yang menembus sumsum tulang mereka. Ketiga tetua Pan Xuan di dekat Long Jiang jatuh langsung dari udara. Ya, Mo Changying langsung terjatuh dari udara. Dia menekankan tangannya ke jantungnya dan seluruh tubuhnya bergetar, dia benar-benar merasakan jiwa dan 5 organ dalamnya sepertinya hancur karena guncangan dalam hitungan detik. Petik 2 tanda tanya petik 2. Yun Ce tiba-tiba tercengang. Ini adalah auman unik Dewa Naga dari silsilah Dewa Naga, yang cukup untuk mengejutkan dan mengecilkan jiwa segudang roh dalam sekejap. Semakin kuat jiwa Dewa Naga, semakin murni, dan semakin besar kekuatannya. Tapi kenapa, di barat yang agak jauh, 4 kekuatan besar yang menunggu dalam kebingungan semuanya terguncang oleh suara Dragon Roar yang sepertinya datang dari luar. Fa, apa yang terjadi? Mereka semua tampak ketakutan, hati dan jiwa mereka gemetar tak terkendali. Namun, di bawah perintah ketat Master Sekte, tidak ada yang berani mendekat untuk mengonfirmasi. Meskipun guncangan jiwa Dewa Naga sangat kuat, itu jelas masih tidak bisa memberi Long Jiang cukup waktu untuk melarikan diri. Ketika dia melarikan diri sejauh puluhan mil, tekanan mengerikan yang berat sekali lagi tumpang tindih, dan kekuatan yang semakin gila mendekat dari belakang dengan raungan. Di sisi kiri dan kanannya, pasir hisap di bawahnya dipotong dan dibajak dengan kecepatan yang sangat tinggi, mengalir ke arahnya dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Kemudian pasir hisap meledak, dan 2 sosok muncul dari serangan langsungnya yang membawa badai pasir. Teknik pelarian pasir Wan Renzong. Boom! Dengan langsung, dia bisa mengalahkan siapapun, tapi mustahil bisa mengalahkan kombinasi 2 orang. Di bawah kekuatan besar dari 2 penatua Wan Ren, Long Jiang terjatuh dengan keras dan terbang mundur beberapa mil dalam sekejap. Di belakangnya, He Lianjue dan Wan Wei sudah siap menyerang, dan mereka menyerangnya dari belakang. Tubuh Long Jiang tidak stabil, hanya bayangan naga yang melindungi punggungnya. Puff Bang, lunasnya sangat kuat, dan kekuatan gabungan dari 1 tuan negara dan 1 master sekte tidak dapat mematahkan suara yang menghancurkan tulang itu. Tubuh Long Jiang terbang ke udara, berputar, dan cakar naga pucat dengan cepat membesar saat dia melambaikan tangannya, dan dalam sekejap mata, cakar itu jatuh dari langit. Cakar naga membalikkan tanah, meledakkan He Lianjue, Wan Wei dan kedua tetua Wan Ren ke dalam pasir hisap. Tapi saat dia mengambil tindakan, Simen Borong dan Zai Kexi juga bergegas mendekat. Tubuh 2 orang yang dipadatkan dengan kekuatan batu seperti meteor yang jatuh dari langit, dan menghantam tubuh Long Jiang dengan keras. Ledakan, ledakan, Long Jiang terlempar beberapa mil dalam sekejap, dan noda darah merah dengan cepat menyebar di tudung abu-abu putih. Mo Changying akhirnya sadar kembali. Dia menekan perasaan menyusut yang masih tersisa dan berdiri. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat Yun Ce melayang di tempat yang sama, melihat dengan mantap ke satu arah, matanya jelas terpana. Dia segera terbang dan datang ke sisi Yun Ce, "Saudara Yun, kamu baik-baik saja?" Yun Ce tidak menunjukkan reaksi sama sekali. "Saudara Yun." Mo Changying mengulurkan tangannya dan melambaikannya di depan matanya. Yun Ce mengalihkan pandangannya ke belakang dan tersenyum enggan, "Aku baik-baik saja. Aku mungkin sedikit terkejut dengan Dragon Roar tadi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada perasaan keakraban yang tidak dapat dijelaskan? Di mana aku merasakan aura jiwa naga ini? Tidak, ketika saya pertama kali tiba di Jurang Maut, saya tidak mengenal siapapun sama sekali, dan Long Jiang adalah naga pertama yang saya temui. Rasa keakraban ini, mungkinkah karena keduanya memiliki keturunan Dewa Naga dan jiwa Dewa Naga? Tapi aku belum pernah merasa seperti ini saat menghadapi klan Dewa Naga wilayah Dewa Barat." Suara Dragon Roar memang menakutkan. Mo Changying sangat setuju, saya tidak menyangka jiwa naga Cilong memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, tapi itu membuat saya berpikir. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia menoleh untuk melihat ke arah Long Jiang, mungkinkah dia bukan Cilong, tapi. Boom, terdengar suara keras dari langit di kejauhan yang hampir memecahkan gendang telinga.
Sebanyak 7,5 langkah kekuatan penghancur Tuhan diledakkan ke bayangan naga yang jelas-jelas lemah di depan Long Jiang. Setelah ledakan batu yang mengejutkan, terjadilah Dragon Roar yang menyedihkan. Pan-Dragon Shadow benar-benar runtuh, dan kekuatan naga perisai pelindung terakhir Long Jiang dikalahkan. Sekelompok kabut darah yang bahkan tudung tebalnya tidak bisa berhenti menyembur keluar. Tubuh Long Jiang terbang seperti daun mati di badai pasir, dan berguling di atas pasir hisap yang berhenti tenggelam di atas. Jika hanya ada satu orang di sisi lain, dia bisa menang sepenuhnya. Dengan 3 orang, dia sangat yakin akan melarikan diri. Dengan 5 orang, dia memiliki peluang besar untuk mencapai pintu keluar dari alam Dewa Lin. Tapi, itu 11 orang. Garis bawah. Jubah abu-abu dan putihnya terkoyak-koyak, memperlihatkan pakaian brokat putih bersih di bawahnya. Hembusan angin bertiup, dan tudung yang menutupi seluruh kepalanya tiba-tiba hancur, dan rambut panjangnya beterbangan memperlihatkan penampilan sebenarnya yang telah dia coba sembunyikan dengan susah payah. Ses. Petik 2. Terdengar erangan kaget dan suara tarikan napas, dan Helian Jue, yang mendekat perlahan paling depan, bahkan mundur selangkah karena ketakutan. Itu adalah wajah yang sangat menakutkan sehingga siapapun akan mengalami mimpi buruk hanya dengan melihatnya. Leher dan kulitnya sangat putih, seputih salju dan sehalus batu giok. Namun pada kulit giok berkulit salju ini, ada 2 tanda menakutkan yang saling terkait. Bekasnya berwarna gelap, satu dari dahi kiri ke rahang kanan, dan satu lagi dari rahang kiri ke dahi kanan, keduanya lebarnya 1 inci, dan bentuknya menyimpang. Seperti 2 kelabang hitam pekat yang tergeletak di wajahnya. Warna kulitnya yang sangat putih membuatnya semakin menarik perhatian dan menakutkan. Dia perlahan mengangkat kepalanya, dan rambut panjangnya yang terhuyung-huyung secara alami membuat 2 tanda menakutkan itu semakin lengkap di mata semua orang. Darah mengalir dari sudut bibirnya dan jatuh menjadi untaian pasir kering di bawah. Hanya sisi wajahnya yang terlihat dari arah Yun Ce. Meski begitu, tanda hitam itu tetap menakutkan dan mengejutkan hingga membuatnya mengerutkan kening. Cedera biasa dapat dengan mudah dipulihkan dengan konstitusi klan naga dan kekuatan penghancur ilahi setengah langkah. Jelas sekali, ini disebabkan oleh erosi Yuan Chen, dan tidak ada cara untuk mengatasinya. Tidak heran dia dibungkus begitu erat. Helian Jue mengambil beberapa langkah ke depan. Jelas sekali, dia sangat malu dan marah karena ketakutannya kembali. Wan Wei berkata, ini pertama kalinya saya melihat tempat lain aman dan sehat, tapi bagian mukanya terkikis terlebih dahulu. Ini sungguh aneh, dia bukan Cilong. Simen Borong tiba-tiba berkata, dia adalah Zulong. Suara Dragon Roar yang menakutkan telah membuat mereka semua merasakan sesuatu, tetapi pada saat Simen Borong berbicara, ekspresi mereka masih berubah pucat dan suram beberapa kali. Cilong dan Zulong, keduanya adalah klan naga, tetapi perbedaan langit dan bumi. Naga leluhur, itu adalah naga tertinggi yang mewarisi keturunan Dewa Naga. Itu adalah yang tertinggi dari klan naga. Ini adalah satu-satunya ras di luar kerajaan 6 dewa yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan Tanah Suci. Jurang mau tidak ada yang tidak tahu betapa kuatnya naga leluhur. Namun kelemahannya juga diketahui dunia, yaitu sulit untuk direproduksi. Hal ini mengakibatkan jumlah nenek moyang naga sangat sedikit. Dikatakan bahwa saat ini terdapat kurang dari 10 naga leluhur yang ada. Ini tentu saja berarti bahwa setiap kematian Zulong pasti akan menimbulkan kejutan besar pada garis keturunan Zulong dan bahkan seluruh klan naga. Cilong adalah konsep yang sangat berbeda dari Dais. Long Jiang berdiri perlahan, rambut panjangnya yang tergerai menutupi setengah pipinya yang menakutkan. Sekarang kamu tahu aku adalah naga leluhur, jika kamu berani membunuhku, kamu di alam Lin Yuan, pasti akan melakukannya. Dunia, terkubur bersamanya, mundur. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kata-katanya sudah merupakan tanda kelemahan, tapi bagaimana mungkin kata-kata itu bisa menggoyahkan rubah tua yang keserakahannya telah menelan semua kewarasan mereka. Karena saat ini, siapapun lawannya, mereka harus dibunuh. Biarkan dia pergi, dan seluruh dunia akan dikuburkan karena balas dendam. Bunuh dia dan dorong bencana batu badai pasir ke alam Dewa Lin, dengan nama, hadiah Kaisar Yuan, itu menakutkan. Dan dengan kesaksian dari Ksatria Jurang Maut, bahkan jika bencana itu mempengaruhi alam Lin Yuan, itu tidak akan terjadi, musnahkan klan dan sekte, berkata mungkin itu akan aman dan sehat. Belum lagi Lingu Linglan juga ada di ujung jari Anda.
Meskipun setengah langkah alam penghancur ilahi memiliki kata, penghancuran dewa, esensinya sebenarnya adalah puncak alam penguasa ilahi. Hanya saja terlalu banyak praktisi mendalam yang selalu berhenti di titik ini dan tidak akan pernah bisa menerobos. Hasilnya, alam semu yang tidak mencolok ini berangsur-angsur berevolusi. Keberadaannya, terus terang saja, hanya untuk menghibur mereka yang telah mencapai puncak alam dewa ilahi, namun tidak pernah bisa menyentuh praktisi mendalam dunia setengah dewa, sehingga mereka bisa merasa seolah-olah disentuh sambil berteriak. Setengah langkah Tuhan dihancurkan, ilusi, alam penghancur ilahi. Keberadaan alam ini tidak diragukan lagi menunjukkan keinginan besar praktisi mendalam dewa ilahi terhadap dunia alam semi-dewa. Keinginan semacam ini sangat besar, jangan pernah berpikir tentang kata, dewa naga, yang dapat menghentikannya. Mundur, hehehe, sepertinya kamu masih belum mengetahui situasinya. Simen Borong tersenyum, begitu senyuman itu muncul, dia tiba-tiba mengambil tindakan. Zeng, cahaya putih muncul, dan alat pelindung yang dalam melepaskan cahaya yang sangat kuat di depan Long Jiang, tapi itu hanya mengguncang kekuatan Simen Borong. Ketika Simen Borong mengambil tindakan, kepala Balai Bailin juga mengikuti dari belakang. Pilar batu menghantam dari samping dan mengenai lengan kiri Long Jiang. Kekuatan mendalam tubuh pelindung Long Jiang sudah sangat lemah. Di bawah pukulan ini, lengan kiri Long Jiang tertekuk, dan suara tulang lunas yang patah seperti ledakan yang menggelegar. Di belakang, dipimpin oleh Zai Kexi, 4 orang dari Sekte Pansuan juga telah tiba. Meskipun mereka berempat, dan Long Jiang jelas terluka parah, mereka tetap menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, tanpa syarat. Ketika listrik datang, ia langsung menghancurkan lautan pasir di bawah beberapa ratus kaki. Long Jiang dengan enggan mengangkat lengan kanannya, mengaumkan Dragon Shadow dengan tekad dan kesungguhan. Ledakan, pasir hisap puluhan mil di belakang Long Jiang dikosongkan dalam sekejap, memperlihatkan lubang yang mengerikan. Tubuhnya hanya bertahan sesaat, dan kemudian terbang bersama Dragon Shadow yang hancur. Serangan Wan Renzong menyusul, dan 3 pilar batu mengejarnya. Saat mereka mendekat, mereka memadat menjadi 3 tombak batu sepanjang 10 kaki, dalam suara remuk tulang yang memekakkan telinga, tubuh Long Jiang dihancurkan secara brutal. Menembus, keluar lewat belakang, memunculkan 3 jurusan. Kabut darah bengkak. Petik 2, Yun Che tiba-tiba menggigil dan menekan jantungnya dengan keras. Saudara Yun, apa yang salah denganmu? Mo Changying dengan cepat berbalik dan bertanya. Yun Che tidak berkata apa-apa, telapak tangannya masih menempel kuat di jantungnya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa hal ini terasa sangat menyakitkan? Rasanya hatiku seperti ditusuk keras oleh sesuatu. Bang, Long Jiang jatuh ke lautan pasir lagi. Dia berjuang untuk berdiri, tapi kali ini, dia hanya bisa mengangkat bagian atas tubuhnya dengan 1 tangan dan terjatuh kembali. Toga abu-abu yang tak tertahankan milik Broken dan juga pakaian brokat bagian dalam semuanya ditutupi oleh darah naga merah dengan kecepatan menakjubkan yang diwarnai merah. Simen Borong, Wan Wei, Zai Kexi, dan He Lianjue mendekat perlahan. Namun kali ini, tidak ada yang bertempur di depan, dan tidak ada yang mengambil tindakan lagi. Long Jiang terluka parah, bahkan jika dia adalah Zulong, dia tidak akan pernah mampu melawan luka seperti itu, untuk melarikan diri. Itu bahkan tidak mungkin dilakukan. Ketika mangsanya sudah pasti, ketenangan secara alami akan mulai muncul. Siapa yang akan memberikan pukulan fatal terakhir, tentu saja, mereka tidak ingin menjadi orang ini. Pemimpin aliansi Simen, Zai Kexi berkata, Dewa Naga ini dibawa oleh aliansi Bailin Anda. Tentu saja, ini harus diselesaikan oleh aliansi Bailin Anda. Itu benar, Wan Wei berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu tidak membawanya ke Liga Lingu, Lingu Linglan akan ada di tangan kita, mengapa kita harus berada dalam masalah besar? Oh, bukankah terdengar konyol mengatakan ini sekarang? Simen Borong dengan dingin melirik, siapa yang akan memecahkan jahe naga ini? Ini sangat sederhana, tentu saja orang yang berkontribusi paling sedikit saat ini. Karena kita semua adalah belalang yang berada di tali yang sama, kita harus mengerahkan upaya yang sama dan memikul bagian yang sama. Apakah menurutmu begitu, Tuan Negeri Helian? He Lianjue tertegun dan hendak membalas ketika dia melihat Wan Wei dan Zai Kexi juga menatapnya dari dekat. Memang benar, Wan Wei berkata, kamu adalah satu-satunya di Helian, jadi pukulan terakhir ini tentu saja diserahkan padamu. Ya, ini yang paling adil.
Zai Kexi tentu saja tidak keberatan, Tuan Negeri Helian, saya akan menyerahkan kehormatan membawa Lingu Linglan ini kepada Anda. Ketiga pihak langsung berada di garis depan yang sama, dan tidak ada gunanya bagi Helian Jue untuk melawan. Dia mengertakkan giginya, tapi bukannya mengambil tindakan, dia menoleh dengan suara menderu rendah, Kusian, bunuh dia. Ketika dua sekte dan satu aliansi memberikan tekanan pada Helian Jue pada saat yang sama, Kusian tahu bahwa inilah masalahnya. Dia tidak terkejut atau tergerak, dan berkata dengan sangat tenang, saya akan mematuhi perintah Tuan Negara. Mo Changying berbalik dan menghela nafas berat, sulit bagi guru terhormat, saya harap ini tidak akan meninggalkan masalah apapun. Yun Ce masih tidak berbicara. Rasa sakit di hatinya masih ada, dan ada rasa mudah tersinggung yang tak dapat dijelaskan jauh di dalam hati dan jiwanya. Tidak peduli seberapa tenangnya dia mencoba, dia tidak bisa menghentikannya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Kusian berbalik dan tiba di depan Long Jiang. Darah merah yang diwarnai merah menutupi jubah abu-abunya, dan warna merah menutupi kolam besar pasir kuning di bawah tubuhnya. Kusian berpaling dari mata tua yang keruh itu, dan tidak tahan untuk menatap langsung ke arahnya, dan berbisik di mulutnya, perintah Tuan Negara tidak boleh dilanggar, kamu tidak boleh berada di sini. Long Jiang perlahan mengangkat kepalanya. Kusian mengira dia ingin mengatakan sesuatu, jadi telapak tangan yang terangkat tidak jatuh dengan tergesa-gesa, memberinya kesempatan untuk meninggalkan kata-kata terakhirnya. Tapi dia mendengar kata-kata erangan ringan keluar dari mulutnya seperti dia sedang bermimpi. Yun eksotis, angin bergejolak, peluit, cerah, asap. Kuksian, petik 2 tanda seru petik 2. Yun Ce tiba-tiba mengangkat kepalanya, seolah ribuan guntur meledak di lautan jiwa. Zulong adalah klan naga jurang yang membawa keturunan Dewa Naga. Tapi, Dewa Naga, adalah nama dewa unik dari Dewa Naga era para dewa. Beraninya para naga generasi mendatang menyalahgunakan nama, Dewa Naga. Di artikel sebelumnya, Yun Ce pernah mengejek bahwa alam Dewa Naga saja berani menyebut dirinya sebagai Dewa Naga, tapi klan naga neraka tidak akan pernah berani melakukan tindakan tidak sopan seperti itu. Kusian sedikit mengernyit, dan dia tidak bisa memahami kata-kata yang dibisikkan Long Jiang sama sekali. Esensi kehidupan Kongsian akan segera berakhir, dan pengetahuan serta pengalamannya jauh lebih unggul dari semua orang yang hadir. Long Jiang tidak hanya diturunkan sebagai naga leluhur, tetapi bakat alami yang dia tunjukkan melampaui semua catatan naga leluhur yang pernah dia lihat dalam hidupnya, dan jauh lebih jauh lagi. Membunuh Long Jiang, tidak peduli seberapa sempurna penyembunyiannya, konsekuensinya akan sesederhana yang tidak dibayangkan orang lain. Hanya saja sang, setengah dewa, memiliki peluang di hadapannya, jadi tidak ada alasan untuk membicarakannya. Sebagai perbandingan, yang lebih tidak dapat dia pahami adalah bahwa dengan bakat luar biasa Long Jiang, yang pasti merupakan eksistensi bertabur bintang di klan naga, mengapa dia datang ke sini sendirian dan menyembunyikan identitasnya, hanya untuk tanaman yang menentang klan naga. Untuk plane level, itu tidak masuk hitungan. Dapatkan item ilahi teratas Lingu Linglan. Tidak ada kata-kata lagi, dengan yang terakhir menghela nafas secara diam-diam di dalam hati Kusian, dia memadatkan bola cahaya yang sangat mematikan di telapak tangannya yang layu, dan meledakkannya langsung ke kepala Long Jiang. Tapi sebelum kekuatan destruktif ini mencapai Long Jiang, angin kencang dan gelombang yang mengamuk telah menjatuhkannya dengan parah, dan bahkan kekuatan di tangannya runtuh dalam sekejap. Petik 2 tanda seru tanda tanya petik 2. Kusian berbalik karena terkejut, di mana dia berada sebelumnya, sosok Yun Ce berdiri dengan mengesankan. Dia hendak berbicara secara tidak sadar, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Di mata Yun Ce, tidak peduli kapanpun, bahkan saat menghadapi ksatria jurang maut, dia menunjukkan tekad dan penghinaan yang sama sekali tidak sesuai dengan usianya. Seolah-olah tidak ada apapun di sini yang layak menyebabkan emosinya bergejolak sedikitpun. Tetapi pada saat ini, aura di sekelilingnya begitu kacau sehingga bahkan ruang di sekitarnya pun sedikit terganggu. Dalam kekacauan itu, jelas ada makhluk jahat, yang membuat jiwa lamanya bergetar. Yun Ce, apa yang kamu lakukan? Simen Borong berkata dengan suara menderu rendah, suara dan wajahnya muram. Keponakan Yun, Helian Jue juga mengerutkan kening. Adegan yang tiba-tiba ini memenuhi ekspektasi semua orang, tapi tentu saja itu jauh dari perubahan di luar kendali mereka. Reaksi semua orang hanyalah keterkejutan, sedikit kewaspadaan, dan kemarahan yang meningkat secara alami.
Saudara Yun, Mo Changying dengan cepat mengikuti, apa yang kamu lakukan? Yun Ce tidak menanggapi siapapun. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan aura dan emosinya, tetapi dia tidak bisa tenang sedikit pun, setengah berlutut di pasir kuning berlumuran darah. Jari-jarinya yang gemetar menggenggam lengan kiri Long Jiang yang patah, dan dia mengeluarkan suara yang cepat dan serak, siapa kamu? Siapa kamu? Apa yang kamu katakan tadi di mana kamu mendengarnya? Ayo, petik 2. Awan aneh dan angin bergejolak bertiup melalui asap terang, memeluk matahari dan tidur dengan ribuan bunga. Ini terjadi di tanah terlarang samsara. Ketika dia menggendong Sensi dalam pelukannya, hati dan jiwanya berdesir, dan dia bernyanyi dengan santai di antara ribuan orang bunga. Sensi sering menggunakan ini setelah itu goda dia. 14 kata yang memalukan, tentu saja Yun Ce tidak mungkin mengatakannya kepada orang lain. Satu-satunya yang diketahui dunia hanyalah dia, Sensi, dan Heling. Jika harus menghitung satu lagi, setelah ia menjadi kaisar dan membawa Yun Wuxin kembali ke negeri samsara, ia mengerang sedih saat dihadapkan pada pohon-pohon layu di mana-mana. Tapi, ini jurang maut. Jurang maut, benar-benar terisolasi dari dunia itu. Kenapa dia tahu? Mengapa naga leluhur ini disebut Long Jiang? Mungkinkah dia melihat Sensi? Mungkinkah Sensi belum mati? Tapi di sini, mungkinkah itu? Dia belum mati. Dia, Yun Ce menggigit ujung lidahnya dengan keras. Rasa sakit yang parah membuatnya akhirnya memahami dengan jelas, tetapi tangan yang memegang lengan kiri Long Jiang masih gemetar tak terkendali. Pertahanan mentalnya saat ini jauh dari sebelumnya. Setelah memasuki Deep Yuanzi, dia berada dalam kondisi yang sangat dingin sepanjang waktu. Bahkan jika dia tiba-tiba mengetahui tentang Sensi, dia tidak akan pernah kehilangan kendali seperti ini. Sakit parah yang tak dapat dijelaskan di hati, kebingungan total antara hati dan jiwa, mengapa? Suara Yun Ce begitu dekat dengan telinganya sehingga Long Jiang perlahan mengangkat kepalanya. Ketika wajahnya muncul sepenuhnya di hadapan Yun Ce, matanya langsung membeku. Itu bukan karena dua tanda hitam yang mengerikan itu, tapi matanya. Meski cahaya pupilnya sudah tersebar, mata ini masih memantulkan ribuan warna cahaya dan mengandung ribuan mimpi. Sensi, pikirnya pelan. Seperti saat pertama kali bertemu Sensi. Mata itu adalah danau bintang terindah yang pernah dilihat Yun Ce dalam hidupnya, dan itu adalah jurang maut yang ingin dia jatuhi selamanya. Mata itu juga yang pernah menjadikan alam dewa tertinggi seperti Long Bai tenggelam dalam fantasi 100.000 dan tidak mau bangun. Datang, Long Jiang di depannya sebenarnya memiliki mata yang mirip. Dia adalah, menghadapi mata pucat Yun Ce sepersekian detik, Long Jiang tertawa, senyum berlumuran darah dipenuhi dengan sarkasme dan kesedihan yang mendalam. Yun Ce, sayang sekali kamu, masih ingat ibuku. Nama, darah yang mengalir di sekujur tubuh Yun Ce seperti segel sepersekian detik, dan melonjak ke atas kepala saat berikutnya, kamu, ibu. Sensi, apakah ibumu? Kalimat pendek ini sangat sulit diucapkan ketika dia benar-benar lepas kendali. Sensi, ibu, sayang, dia, Long Jiang, berusia 1,560 tahun siklus tahun. Gelombang gelap waktu, 9 tahun lalu, pikirannya jelas sangat kacau, tapi saling tumpang tindih, sepersekian detik, Yun Ce seperti disambar ribuan guntur. Dia bergegas maju dan meraung, kalau begitu ayahmu, siapa ayahmu? Mungkinkah itu? Mungkinkah itu? Long Jiang masih tertawa sedingin es dan mengejek, saya tidak punya ayah, pria itu tidak layak menjadi ayah saya. Jelas sekali mereka sangat dekat, tetapi sepasang mata yang sangat mirip dengan Sensi penuh dengan penolakan dan keterasingan yang menggigit. Nama, Yun Si, yang diberikan oleh ibu genap termasuk, saya sudah menyerah. Petik 2, pupil mata Yun Ce tiba-tiba membesar. Yun Si, dalam keadaan linglung, dua kartu bambu yang terkubur jauh di tanah terlarang samsara muncul di depan matanya. Yang satu diukir dengan Si, dan yang lainnya diukir dengan Yun. Tidak, itu bukanlah Si Yun yang dia pikirkan. Alih-alih Yun Si, untuk sesaat, dunia berputar, dan keraguan terbesar yang pernah ada, alasan mengapa Long Bai, yang diam-diam menjaga Sensi selama ratusan ribu tahun, kehilangan kendali atas amarahnya dan tiba-tiba menyerangnya, menembus lautan jiwa milik Yun. Ketika saya meninggalkan tanah terlarang samsara dan memutuskan untuk pergi ke alam dewa bintang, Sensi sudah hamil. Dia menamakannya Yun Si. Mata yang mirip,
Jiwa yang sangat familiar, sakit yang hebat seolah-olah jantungnya ditembus. Kewarasan yang benar-benar tidak teratur. Ternyata, dia adalah Putri Sensi. Dia adalah Sensi dan putriku. Itu putriku. Bahkan jika tidak ada yang lain, hanya mata itu yang merupakan bukti yang tidak diragukan lagi. Darah di sekujur tubuhnya bergejolak tak menentu, dan pikirannya seperti lautan keruh yang diaduk dengan ganas, dia menggigit ujung lidahnya lagi hingga mulutnya dipenuhi darah. Penglihatanku menjadi lebih jelas sedikit demi sedikit dengan pikiranku, noda darah di sudut bibirnya, mantel yang ternoda, lubang darah menembus tubuhnya, pasir kuning di bawah tubuhnya yang terus-menerus berlumuran darah. Rasa sakit di hatinya seperti 10.000 bilah yang tercekik, dan telapak tangan yang memegang lengan kirinya yang patah segera mengencangkan cengkeramannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Yun Ce menutup matanya dan menarik napas panjang. Saat matanya terbuka, itu sudah seperti jurang yang gelap. Di bawah pandangan semua orang yang berbeda, dia perlahan mengulurkan lengan kirinya, mengambil Long Jiang dengan satu tangan, dan memegangnya erat-erat di dadanya. Pelepasan energi yang dalam secara diam-diam juga secara perlahan dan lembut membalikkan tubuhnya. Perasaan terhubungnya garis keturunan begitu jelas, seperti saat dia memeluk Yun Wuxin. Ternyata anak perempuanku masih ada satu. Saya tidak pernah tahu bahwa anak perempuan saya masih ada satu. Sensi bagaimana? Situasinya saat itu, keputusasaan macam apa? Long Jiang tidak melawan atau melawan, tapi tidak ada sedikit pun kehangatan di mata naga yang tersebar itu. Yun Ce, apa yang akan kamu lakukan? Simen Borong setengah menyipitkan matanya. Orang yang menjawabnya adalah cahaya pedang Zhu Hong. Heaven's Meeting Sword keluar, kekuatan pedang yang berat memusnahkan angin dan pasir, dan juga menekan tubuh semua orang. Pergilah. Dia memeluk Long Jiang erat-erat dengan tangan kirinya dan memegang pedang di tangan kanannya. Suara-suara dingin itu tidak dapat mendengar sedikit pun emosi, siapapun yang menghentikannya akan mati. Hanya dengan beberapa kata, ekspresi semua orang berubah, diikuti dengan ledakan tawa suram. Hehehe, ini menarik sekali. Zai Kexi, bukannya merasa kesal, malah tersenyum main-main, Tuan Negeri Helian, kamu, keponakan Yun, sepertinya kamu ingin memberi kami kegembiraan yang tidak disengaja terkejut Semua orang tahu bahwa setelah apa yang terjadi di Zai Liancheng, Zai Kexi pasti ingin mencabik-cabik Yun Ce dengan tangannya sendiri. Sulit baginya untuk memulai sebelum momen ini. Tapi sekarang, Yun Ce jelas mengirimkannya sendiri. Latar belakang Yun Ce tidak lagi penting. Dengan latar belakang seperti Long Jiang, dia telah terbunuh, sekarang rute pelariannya telah terputus sepenuhnya. Membunuh Long Jiang berarti membunuh mereka berdua. Anda juga bisa membalas dendam dan melampiaskan amarah Anda. Keponakan Yun, apa yang kamu, Helian Jue jelas bingung, ayah apa yang baru saja kamu ceritakan padanya. Mungkinkah Anda memiliki hubungan dengan garis keturunan Zulong, dan apakah Anda mengenal ayahnya? Tentu saja dia tidak ingin kehilangan paha Yun Ce. Dia telah membayangkan adegan Helian Lingzu menikah dengan kerajaan Tuhan berkali-kali di benaknya. Tetapi jika dia benar-benar memiliki hubungan yang mendalam dengan Long Jiang dan mencoba membawanya pergi. Yun Ce tidak menjawab, tapi perlahan berjalan ke arah mereka. Pedang besar berwarna merah terang di tangannya melepaskan kekuatan pedang yang semakin berat di setiap tarikan napas. Hahaha, itu sangat menarik. Wan Wei tertawa terbahak-bahak, tidak peduli apa latar belakangnya, dia tetaplah seorang pemuda, dan dia pikir dia bisa menjadi tidak takut seperti saat dia berada di luar. Dia tidak bisa melihat situasinya dengan jelas, tapi itu membutuhkan kematian dini. Yun Ce, suara Helian Jue juga suram, sebagai peringatan terakhir. Bang, ledakan, bang, menginjak pasir hisap, suara bunyi yang ditimbulkan seperti hantaman batu yang membuat hati saya kaget. Saudara Yun, turunkan dia, kakak Yun. Mo Changying berteriak cemas saat dia melihat Yun Ce dan Helian Jue semakin dekat. Apakah kamu mempertaruhkan hidupmu untuk menyelamatkannya? Haha, Tuan Negeri Helian. Simen Borong dengan murung berkata, kamu harusnya tahu konsekuensinya jika Long Jiang dibiarkan hidup. Dan Yun Ce ini jelas memiliki hubungan khusus dengannya. Jika Long Jiang mati, Cloud Ce Huo, menurutmu apa yang akan dia lakukan setelah meninggalkan Lin God Realm? Sekarang aku harus senang dia tiba-tiba bertindak bodoh. Jika dia merahasiakannya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Zai Kexi mengalihkan pandangannya ke Helian Jue dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Negeri Helian,
sikapnya sangat jelas, bukankah kamu masih ingin melindunginya? Tanda tanya. Petik 2. Fitur wajah He Lianjue berkedut beberapa saat, dan akhirnya dia berkata, Kuxian, jatuhkan dia. Dia berteriak, ambil, bukannya, bunuh, dan dia jelas masih menyimpan ilusi. Kuxian menerima perintah itu dan mengangkat lengan bajunya yang lebar, tapi saat dia hendak mengambil tindakan, tubuhnya tiba-tiba menegang. Dia paling dekat dengan Yun Che, dan dia benar-benar bisa merasakan auranya, dan matanya menjadi sangat menakutkan saat ini. Yun Che yang terlihat menjadi aneh bagi Wuji. Dia jelas orang yang sangat berbeda dari sebelumnya. Kegelapan dan kekejaman dalam tampilan itu, seolah-olah dia pernah mandi di Laut Darah 9 Nether dan menginjak segunung mayat. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah mengalami aura dan penampilan yang begitu menakutkan. Ketika Kuxian sempat linglung, Mo Changying sudah bergegas mendekat, tunggu. Guru yang terhormat jangan mengambil tindakan. Kakak Yun tidak berteman dengannya, kalau tidak kita bisa menghentikannya dari awal daripada menunggu sampai sekarang. Dia dengan cepat berpindah antara Yun Che dan Kuxian, pasti ada rahasia tersembunyi di sini. Biarkan saya mencoba mencari tahu cerita di dalamnya terlebih dahulu, dan kemudian Anda dapat memutuskan dan menghadapinya. Sebelum semua orang bisa menjawab, Mo Changying menghadap Yun Che secara langsung, dengan ekspresi yang sangat serius, Saudara Yun, kamu lebih pintar dari siapapun. Kamu harus tahu bahwa kamu tidak bisa menyelamatkannya, sudah terlambat untuk melepaskannya sekarang. Bang, langkah kaki Yun Che seperti menginjak keras hati Mo Changying, dan sepasang pupil hitam yang tampak seperti jurang tak berujung juga membuat jantungnya berdebar-debar. Mo Changying mengertakkan giginya, dan tiba-tiba sosoknya bangkit, tangannya mengembun dengan cahaya batu penghancur, dan dia langsung meraih Long Jiang. Kuxian merasa ngeri, jangan dekat-dekat dengannya. Ledakan, sosok Mo Changying terhenti di udara, dan Yang Wang kehancuran di tangannya runtuh bahkan sebelum bisa menyentuh Long Jiang. Ekspresinya kusam, dan pupilnya, yang dengan cepat kehilangan warnanya, perlahan terkulai, menatap tak percaya pada pedang raksasa berwarna merah terang yang menembus tubuhnya. Kubilang, siapapun yang berhenti, akan mati, suara Yun Che rendah dan serak, dan mata gelapnya tidak memiliki kelembutan dan kehangatan seperti mau gosok, tapi acuh tak acuh seolah-olah dia sedang memandang rendah seekor semut yang rendah hati. Apakah kamu, tuli? Bang, pedang agung itu mungkin meletus tanpa ampun, langsung menghancurkan tubuh Mo Gokying menjadi tulang patah dan anggota badan tersebar di seluruh langit, percikan kabut darah mengaburkan pandangan semua orang dan menyentuh mata serta hati sanubari semua orang. Semua orang dapat melihat sekilas bahwa Mo Changying sedang mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa Yun Che, dan untuk alasan ini, dia tidak ragu untuk menggunakan tubuh juniornya untuk melawan 11,5 langkah penghancur dewa, dan mereka semua adalah Tuan Li Yuan, tekanan. Serangan tiba-tiba, jelas tanpa pilihan, mencoba membunuh Long Jiang, yang ditakdirkan untuk mati, untuk menghentikan tindakan bodoh Yun Che dan memenangkan kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup. Tapi konsekuensinya, dia tidak menunggu kemarahan dan kecaman dari Simen Borong dan yang lainnya, melainkan dibunuh oleh Yun Che yang ingin dia lindungi dengan satu pedang. Bahkan tidak ada sedikit pun intoleransi atau keraguan. Setelah hujan darah, mata itu tidak bisa melihat sedikit pun kekacauan. Kuxian tercengang. He Lianjue, Zai Kexi, semua orang tertegun sejenak. Yun Che, kamu, wajah He Lianjue berkedut dan ganas. Apa yang kamu lakukan? Adegan di depannya adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga, apalagi dia pahami. Bang, apa yang meresponsnya masih merupakan langkah kaki Yun Che yang sangat berat. Kali ini, bahkan jantung He Lianjue berdetak kencang, dan Simen Borong, Zai Kexi, dan Wan Wei tidak bisa lagi tertawa. Pedang yang sangat kejam itu tidak berperasaan, juga sangat menyeramkan sehingga hampir menjadi permusuhan yang melampaui kognisi. Biarkan. Tuan Li Yuan ini, merasa tidak nyaman di hati mereka. Suara batu yang meledak merobek kesunyian, dan sepasang mata tua yang kering menutupi cahaya yang dalam. Sulit untuk membedakan apakah itu rasa sakit atau kesedihan. Lengannya berubah menjadi batu, dan dalam sekejap dia melepaskan kekuatan yang menghancurkan langit, langsung mengenai jantung Yun Che. Dimanapun tangan tua itu bersentuhan, ruang itu terdorong lapis demi lapis, dan lautan pasir di bawahnya langsung terbelah menjadi jurang pasir setinggi 1000 kaki. Ia hanya memiliki sari kehidupan, dan setiap kali ia mengambil tindakan, nyawanya akan berkurang.
Dia tidak dapat mengingat kapan terakhir kali dia mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya, tapi kali ini, setiap jejak kekuatan batu menunjukkan tekad untuk mati. Dan ini jelas bukan karena kematian Mo Changying, tapi karena dia merasakan bahaya besar dari tubuh Yun Ce. Jelas itu hanyalah penguasa ilahi, tetapi mata itu, permusuhan itu, ketika dia menyentuhnya, dia merasa seperti ditarik ke dalam jurang gelap tak berdasar, yang darinya dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Kelemah lembutan dan kelembutan sebelumnya adalah palsu, dan persahabatannya dengan Mo Changying serta kedekatannya dengan Helian Lingzhu adalah palsu. Bahkan, fakta bahwa dia diselamatkan oleh Helian Lingzhu dan Mo Changying adalah salah. Dikatakan bahwa ketika seseorang akan mati, samar-samar dia bisa mengintip nasib surga. Ketika Yun Ce melepas penyamarannya dan muncul di mata Kuxian, sepertinya dunia Dewa Iblis yang bermasalah terputus dari kemanusiaan dan emosi. Saat cahaya di depan Yun Ce meredup, batu penghancur dari Kuxian menutupi dunia depannya lapis demi lapis. Kekuatan bebatuan yang menakutkan itu disertai dengan auman binatang buas yang putus asa. 60% kekuatan ditutupi dengan Yun Si, 40% kekuatan menembus lengan kanan, dan pedang pembunuh iblis pemalu surga terangkat lurus ke atas. Puff bang, lautan pasir terbalik dan batunya pecah. Di tengah suara ledakan batu yang mengguncang sebagian besar alam Dewa Lin, Yun Ce terlempar mundur beberapa mil dalam sekejap. Tanah di bawah kakiku patah secara berurutan saat tubuhku mundur dengan keras. Saat pertama kali bertemu Kuxian, Yun Ce menyadari bahwa kekuatannya yang dalam tidak sekuat ksatria semu Nan Zhaoming dan Nan Zhao Guang yang mengikuti Mo Beichen, tapi saat itu sudah pasti di atas Long Bai. Yun Ce hari ini sedikit lebih baik dibandingkan saat berkompetisi dengan Long Bai. Namun dengan hanya menggunakan 40% kekuatannya, dia masih lemah melawan Kuxian yang berada di bawah kekuatan penuh. Dan 11,5 langkah Tuan Linyuan penghancur dewa semuanya tidak lebih lemah dari Nan Zhaoming dan Nan Zhao Guang. Ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah Helian Jue dan yang lainnya. Itu adalah pukulan telak Kuxian dengan seluruh tekadnya. Apa yang dia keluarkan adalah kekuatan batu penghancur puncak dari alam Raja Ilahi. Itu sebenarnya hanya memukul mundur Yun Ce yang memegang pedang di satu tangan. Basis budidaya alam penguasa ilahi memblokir serangan puncak alam penguasa ilahi dengan satu tangan. 11 orang kuat alam penghancur ilahi setengah langkah ini semuanya menarik napas dalam-dalam. Kekuatan yang mengejutkan seluruh penonton yang dia tunjukkan di pertemuan Lin Shen sebenarnya bukanlah kekuatan penuhnya sama sekali, itu bahkan hanya tipuan biasa dari pihaknya. Latar belakang macam apa, bakat alami macam apa, yang bisa mencapai keanehan yang sepenuhnya melampaui kognisi dan sepenuhnya memutarbalikkan akal sehat. Dan usianya baru setengah siklus 60 tahun. Ketika orang aneh seperti ini tumbuh di masa depan, hancurkan mereka dan bunuh semut apa bedanya. Rasa dingin dan niat membunuh meningkat pesat di hati mereka, termasuk Helian Jue. Karena, orang yang begitu menakutkan telah mematahkan wajahnya, maka dia harus dibunuh. Mereka juga sangat bersyukur dia masih muda dan berada di alam rahasia yang terisolasi. Setidaknya untuk saat ini, dia masih sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Dia, Yun Ce, harus mati. Suara Zai Kexi keluar dari sela-sela giginya yang terkatup tanpa disadari. Boom, ledakannya bergema lagi, dan lautan pasir yang runtuh kembali runtuh. Kuxian mengambil tindakan lagi. Di bawah cahaya batu yang kuat, tubuhnya yang layu tampak seperti elang raksasa yang terbang menerkam Yun Ce. Saat dia mendekat, tubuhnya telah berubah menjadi 3 bagian. Tombak Qianyan, setiap tembakan. Mereka semua bersinar dengan cahaya puncak batu yang mempesona. Yun Ce perlahan mengangkat kepalanya, saat matanya bertemu, sosok Kuxian yang kejam dan belum pernah terjadi sebelumnya menjadi hidup dan berhenti. Meskipun dia terlempar ke belakang dan dihadapkan pada situasi kematian tertentu, tidak ada jejak kecemasan, kemarahan atau keengganan di matanya. Ketenangannya sangat menakutkan. Kuxian mengalami kesurupan dalam sepersekian detik, mereka sepertinya telah membangunkan iblis yang awalnya menyembunyikan taringnya. Bang! Pedang raksasa berwarna merah terang itu tiba-tiba memasuki lautan pasir. Dan di tangan Yun Ce, satu cahaya kuning tiba-tiba muncul, itu jelas hanya bola cahaya ilahi seukuran telapak tangan, tapi sepersekian detik memenuhi bidang penglihatan semua orang dan menembus ke dalam jiwa. Saya tidak tahu berapa kali lebih dalam dari cahaya batu yang dihasilkan oleh perpaduan 3000 senjata batu. Itu, apa?
Sekarang di tangan Yun Ce justru benih dewa jahat dari almarhum Lin Sen. Namun dalam situasi saat ini, dia secara alami tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan fusi. Namun, pada benih dewa jahat ini, sumber terakhir kekuatan Lin Sen terkondensasi. Jika dia secara bertahap menyempurnakan saat menggabungkan benih dewa jahat terakhir, basis budidayanya pasti akan meningkat secara signifikan. Namun saat ini, hal itu tidak penting lagi. Rencana untuk melarikan diri tanpa cedera, kemajuan pesat tidak penting lagi. Segala sesuatu yang ada di jurang maut hanyalah sebatang rumput yang harus ia potong dengan kejam, dan tidak ada yang dapat menjerat hati dan jiwanya. Tapi, yang ada di pelukannya, adalah putrinya. Keamanannya lebih baik daripada semua makhluk hidup dan mati di jurang maut. Bang, benih dewa jahat, yang mengeluarkan cahaya Phoenix yang kaya, dihantamkan ke dadanya dan tertanam langsung ke dalam daging dan darahnya. Dalam pertempuran Mobei Chen, dia mengorbankan semua sumber dewa di tubuhnya. Apa yang melekat pada benih dewa jahat adalah sumber ketuhanan asli yang berasal langsung dari Lin Sen tanpa polusi, kerusakan, atau warisan apapun. Dari segi daya dukung saja, itu lebih baik daripada sumber surgawi manapun yang dia korbankan di alam dewa. Cukup baginya untuk memulai pertama kalinya di dunia Yuanzi yang dalam. Ya Tuhan, gemuruh, tidak ada raungan kesakitan yang hebat, tidak ada deru ventilasi, hanya daging dan darah ganas yang terbelah, dan gelombang udara dalam sepersekian detik menjungkir balikkan lautan pasir sepanjang 100.000 li 50.000 kilometer. Sosok penyerang Kuxian terlempar oleh gelombang udara, dan setengah dari 3.000 senjata batu runtuh. Di belakang telinganya, ada serangkaian seruan ngeri yang membingungkan dan tumpang tindih. Di depan matanya, semua keberadaan telah lenyap sama sekali, hanya menyisakan cahaya pedang merah terang dan sepasang mata yang tampak seperti jurang darah. Pistol batu yang memadatkan kekuatan pamungkasnya hancur berkeping-keping, tidak runtuh, tapi langsung berubah menjadi bubuk halus. Fitur wajah lamanya berubah bentuk dengan cepat di bawah tekanan kengerian yang mendekat, dan kemudian berubah bentuk lagi. Pada akhirnya, dia hanya bisa secara samar-samar membedakan sepasang gerhana total. Murid, cahaya yang tersisa di kedalaman pupil bukanlah keterkejutan, bukan ketakutan, melainkan kebingungan. Semacam kebingungan yang tidak bisa dijelaskan kecuali itu hanya mimpi. Puff bang, Yun Ce melewati sisi Kuxian. 3.000 senjata batu semuanya menghilang ke dalam debu di langit seperti kunang-kunang. Tubuh Xian yang layu, bersama dengan cahaya batu yang menutupi seluruh tubuhnya, patah di bagian pinggang, dan di bawah kekuatan bara api ilahi yang segera meletus, hancur, dan kemudian hancur, ketika jatuh, hanya ada satu yang tersisa. Hujan darah bercampur pasir dan debu tak berujung. Meski terjadi badai pasir yang sangat besar, pemandangan ini masih terlihat jelas di mata semua orang. 11 pasang pupil membesar dengan tajam dan kemudian berkontraksi dengan gila-gilaan, seolah-olah mereka dipaku ke dalam 9 Nether Demons yang haus darah yang tak terhitung jumlahnya. Setengah dewa, di dalam debu, Simen Borong mengeluarkan suara dari tenggorokannya. Dia menatap Yun Ce dan merasakan aura datang darinya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia tidak bisa mempercayai matanya, apalagi spirit sense miliknya sendiri. Dia telah menanggung keagungan dewa berkali-kali dari tubuh Simen Boyun. Dapat dikatakan bahwa dia sangat akrab dengannya, dan itu juga memenuhi dirinya dengan kerinduan dan keinginan yang tak ada habisnya. Yun Ce di depannya masih merupakan aura dao mendalam dari alam kaisar ilahi, tetapi tekanan ini membuat seluruh tubuhnya lemas, dan jiwa gemetar tak terkendali di bawah tekanan yang menakutkan. Ini jelas merupakan tekanan dari alam semi-dewa dunia. Apalagi itu pasti lebih baik dari Simen Boyun. Tidak, itu bahkan sedikit lebih baik daripada Mobei Chen, yang disebut mitos Lin Yuan. Sebelum keterkejutan mereka berubah menjadi ketakutan, tekanan seperti mimpi buruk yang menakutkan tiba-tiba mendekat. Target pertama adalah Helian Jue terdekat. Di negara bagian God Ember, Yun Ce mengamuk lebih dari sekedar kekuatan. Saat itu, Helian Jue, yang tertegun dan gemetar, hanya bisa mengangkat tangannya. Sebuah ledakan terdengar di depan Helian Jue. Kedua lengannya hancur dalam sekejap, dan tubuhnya hancur berlumuran darah dan menembus lautan pasir yang kedalamannya tidak diketahui. Bersamaan dengan jeritan nyaring, dia terkubur oleh derasnya pasir. Boom! Namun saat tubuhnya digerakkan, diiringi suara guntur. Simen Borong baru saja mendapat ide untuk melarikan diri. Di depannya ada kilatan cahaya merah terang.
Tubuhnya terasa seperti sedang dihancurkan oleh 10.000 gunung, dan dia benar-benar tercekik. Yun Ce, hiduplah. Bang! Simen Borong membuka mulutnya dengan tergesa-gesa, tapi Yun Ce memukulnya dengan pedang. Batu pelindung itu hancur dalam sekejap seperti kertas tisu, dan dada Simen Borong diledakkan dengan selokan sedalam beberapa inci. Setelah semburan kabut darah, tulang dada yang hancur dan organ dalam yang tergeser terlihat jelas. Pemimpin, di tengah raungan menyayat hati kepala Balai Bailin, Simen Borong berguling dan terbang seperti kantong darah yang hancur. Tubuh Yun Ce tiba-tiba, gumpalan energi yang dalam larut ke dalam air, dengan lembut membersihkan tetesan darah yang secara tidak sengaja terciprat ke ujung rambut Yun Si. Detik berikutnya, dia langsung menangkap Zai Kexi. Satu pedang menghancurkan lengan Helian Jue, dan satu pedang melukai Simen Borong dengan parah. Inilah kesenjangan besar antara apa yang disebut penghancuran Tuhan setengah langkah dan kekuatan penghancuran Tuhan yang sebenarnya. Jarak antara setengah langkah dan perbedaan langit dan bumi. Inilah sebabnya, ketika dihadapkan pada kesempatan menjadi demigod, mereka bisa menjadi sangat gila. Hanya saja harga keserakahan datang begitu cepat, dan bahkan lebih buruk dari hasil terburuk yang mereka harapkan, mengerikan memilukan. Master Sekte, ayo pergi. Ayo pergi. Kong Xian, Helian Jue, dan Simen Borong ada di depan. Semua orang sangat takut sehingga mereka tidak punya niat untuk melawan mereka. Adapun pemikiran untuk membungkam beberapa saat yang lalu, itu telah menjadi lelucon bodoh yang paling konyol dan menyedihkan dalam hidup mereka, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Prestise Zai Kexi di Sekte Pansuan begitu tinggi sehingga tetua ketiga Pansuan tidak memilih untuk melarikan diri. Sebaliknya, mereka bekerja sama untuk mendorong Zai Kexi menjauh, dan kemudian menyerang Yun Ce bersama-sama. Zai Kexi didorong keluar lebih dari 10 mil oleh gelombang udara yang diledakkan oleh ketiga orang tersebut. Dia tidak melihat ke belakang, energi yang sangat besar meledak di sekujur tubuhnya, dan dia melarikan diri ke arah barat seperti anjing pengecut. Tetua ketiga Pansuan berasal dari sumber yang sama, dan mereka mengetahui kekuatan satu sama lain seolah-olah mereka adalah tubuh mereka sendiri. Saat mereka mengambil tindakan, kekuatan ketiga orang itu bergabung dengan mulus, menyebarkan susunan isolasi yang dalam ribuan kaki, langsung menyelimuti Yun Ce. Saat mendekat, susunan mendalam Qianzhang menyusut tajam lagi, menutup ruang di mana Yun Ce berada. Yun Ce meledak dengan pedang. Ledakan, arai mendalam yang terisolasi langsung membelah ribuan retakan, penatua ketiga Pansuan merasa seperti dipukul oleh palu dari surga, seluruh tubuhnya sangat terkejut, wajahnya menjadi pucat, dan darah di paru-parunya mengalir ke tenggorokannya, dan dia tertelan, hidup oleh mereka. Minum teriak mereka dengan marah, tapi mundur tidak mengambil satu langkah pun. Retakan pada susunan yang dalam dengan cepat dipulihkan di bawah gelombang kekuatan mereka yang putus asa. Tapi di saat berikutnya, pedang raksasa berwarna merah terang itu tiba-tiba meledakkan api gelap, dan susunan mendalam isolasi yang memadatkan semua kekuatan mereka bertiga terbakar dalam sekejap di bawah api gelap yang aneh ini, seperti sehelai sutra yang malang. Susunan yang dalam tiba-tiba runtuh, dan serangan balik yang besar menyebabkan tetua ketiga Pansuan menyemburkan kabut darah dengan cara yang sangat rapi, dan yang terjadi selanjutnya adalah mimpi buruk terbesar dan terakhir dalam hidup mereka. Pedang raksasa yang membawa api iblis bencana abadi menghantam kepala tiga orang di udara. Pedang brutal itu mungkin mampu meredam jeritan, dan tetua ketiga Pansuan terjatuh di udara seperti tiga meteorit yang terbakar. Yun Ce berdiri diam, menatap lurus ke depan dengan mata acuh tak acuh, dan pedang pembunuh iblis pemalu surga menyerang tanpa ampun. Boom, boom, ledakan. Satu pedang meteor serigala surgawi menggigit mereka hingga berlubang, satu pedang penghancur langit yang menghancurkan bumi mengubur mereka lebih dalam ke dalam jurang kematian, akhirnya, menggunakan tubuh mereka bertiga sebagai pembawa, lautan api gelap yang terhubung meledak. Jeritan yang menyedihkan seperti ratapan ribuan hantu membuat Zai Kexi tanpa sadar menoleh ke belakang, dan sekilas dia melihat tiga tetua agung, landasan terkuat sekte, berputar dan berguling dalam api gelap, seolah-olah mereka sedang dikalsinasi oleh 9 Nether Sin Flames hantu jahat yang menyedihkan. Kulit kepalanya langsung mati rasa, dan tulang punggungnya, dan bahkan setiap tulang di tubuhnya bekerja dengan liar, mengirimkan rasa dingin ke dalam hatinya. Tidak peduli betapa dia tidak tahan, dia tidak berani melihat. Sepersekian detik lagi, dia melepaskan energi yang sangat besar seperti orang gila, berharap dia bisa menghancurkan vena mendalamnya.
Tapi saat dia menoleh ke belakang, tiba-tiba ada guntur di telinganya, dan matanya yang berputar bersentuhan dengan sepasang mata yang membuat hati dan kantong empedunya meledak dalam sekejap. Yun, hanya satu kata yang bisa keluar dari giginya yang bergemeletup dengan panik, dan dunia di depannya tiba-tiba berubah menjadi kegelapan. Kepalanya menghilang dari tubuhnya, dihancurkan oleh Yun Ce dengan pedang. Kejutan dan ketakutan yang luar biasa membuat Master Sekte pertama Lin Yuan, bahkan lupa untuk memadatkan energi dalam pelindung yang sudah menjadi naluri. Tapi dalam sekejap, 4 anggota terkuat dari Sekte Pansuan semuanya musnah. Sepanjang seluruh proses, Yun Ce tidak memberi mereka sepatah kata pun, atau bahkan waktu bernapas sejenak, karena setiap sosok yang terlihat adalah orang yang harus mati. Apa yang mereka lakukan adalah dosa besar yang tidak dapat diampuni bahkan dengan kematian. Simen Borong dijemput oleh kepala Balai Bailin dan melarikan diri ke selatan dengan putus asa. Dan keempat anggota Sekte Wanren telah melarikan diri ke lautan pasir dan melarikan diri ke 4 arah berbeda. Bagaimanapun, ini adalah alam penghancur ilahi setengah langkah dan sangat cepat. Ketika Yun Ce membantai tetua ketiga Pansuan dan Zai Kexi, mereka telah melarikan diri hampir 100 mil jauhnya. Yun Ce berbalik, dan aura yang melarikan diri sangat jelas dalam jangkauan spirit sense-nya, dan berada dalam jangkauan. Dia menunduk dan menatap Yun Si yang menempel erat di dadanya. Matanya setengah terbuka, tidak ada rasa sakit karena terluka parah, tidak ada kejutan, tidak ada kegembiraan, dan tidak ada kesenangan dalam melampiaskan amarahnya. Sepertinya semua yang terjadi di sini tidak ada hubungannya dengan dia, seperti boneka porselen tanpa ukiran emosi. Tangan yang memegang pedang perlahan menyentuh alisnya, untuk sementara memotong semua persepsinya. Yun Ce mengangkat matanya, handle mendalam terbang ke udara dan berubah menjadi seekor naga, mengeluarkan suara dragon roar yang benar-benar udara. Ribuan mil, bahkan lautan pasir sepanjang 100.000 li, 50.000 kilometer, terguncang seketika, seperti lautan gelombang laut. Dunia prinsip yang hancur pecah menjadi pecahan ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya, sekilas, sepertinya seluruh langit telah hancur. Mata Simen Borong dan kepala Balai Bailin, yang sedang melarikan diri, menjadi gelap, kesadaran mereka runtuh, dan mereka terjatuh ke dalam lautan pasir yang menderu. Wan Wei dan tetua ketiga Wan Ren, yang melarikan diri dari pasir tersebut, keduanya terlempar keluar dari lautan pasir. Mataku putih dan seluruh tubuhku gila, menyusut dan gemetar, bagaikan 4 ekor ikan terdampar yang sedang sekarat. Pedang pembunuh iblis pemalu surga menunjuk ke bawah, bila pedangnya bersinar dengan guntur merah, dan meledakkan 6 tali petir merah, yang langsung menembus ruang 100 mil, membungkus erat 6 aura yang hancur. Guntur merah meledak, dan 6 sambaran petir yang menyilaukan di bawah langit berkontraksi dengan kecepatan sangat tinggi, menarik 6 sosok yang baru saja berhasil melarikan diri kembali ke kaki Yun Ce dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat daripada pelarian penuh mereka. Wan Wei, Simen Borong, dan 6 lainnya hampir tidak bisa sadar kembali dari keruntuhan jiwa mereka. Ketika mereka melihat ke atas, dalam pandangan kabur mereka, Yun Ce jelas berada di atas kepala mereka. Mata gelap yang menatap mereka dengan acuh tak acuh membuat mereka merasa seperti melihat biografi itu. Seperti yang dikatakan, jurang kematian primitif di bagian terdalam laut berkabut. Wan Wei berjuang untuk membuka dan menutup mulutnya, tapi tidak bisa mengeluarkan satu suara pun. Murid yang masih lesu tidak lagi memiliki rasa takut, dan tidak ada cahaya terang menuju kehidupan. Beberapa dari mereka sama bingungnya dengan Kusian sebelum kematiannya. Dia tidak mengerti mengapa monster seperti itu muncul di dunia kecil Lin Yuan, apalagi mengapa dia ingin memprovokasi monster ini. Desis Cha, guntur merah yang mengikat 6 orang sampai mati, dan telah tenggelam jauh ke dalam tubuh mereka selama robekan, tiba-tiba mengeluarkan suara retakan seperti binatang buas yang ganas, dan dengan kilatan cahaya yang menghancurkan semua cahaya, sepersekian detik menghancurkan keenamnya, tubuh yang sangat kuat. Tubuhnya terkoyak. Gunakan jiwa naga untuk mengalahkan kemauan dan kekuatan mendalam perlindungan tubuhnya, lalu hancurkan tubuh dewa kuat 6,5 langkah dalam sekejap, bahkan jika itu sama dengan kekuatan, ini adalah langkah mengejutkan yang hanya bisa dilakukan oleh Yun Ce. Tubuh bagian atas Wan Wei berguling-guling di atas lautan pasir yang kacau balau. Dia merasakan aura kehidupan yang berlalu dengan cepat, dan matanya yang semakin kabur masih menatap mata Yun Ce. Kamu adalah dewa kupu-kupu burung hantu negara. Dia melihat api iblis yang mengeluarkan aura gelap yang kaya.
Satu-satunya kemungkinan adalah kekuatan gelap dan menakutkan itu berasal dari kerajaan kupu-kupu burung hantu. Lautan pasir bergulung, mengubur suara-suara di belakangnya selamanya bersama dengan tubuhnya yang hancur. Pikiran terakhir si Men Borong jauh lebih sederhana. Kenapa menghabiskan begitu banyak usaha ke alam dewa terkutuk ini? Sekte Lisa sialan. Tanda pisah. Bang! Lai Qianhong terbang dengan tendangannya dan menendang batu depan menjadi puing-puing yang memenuhi langit. Dia mengutuk dengan getir, Liga Bailin sialan. Ayah! Lai Zuoyang buru-buru melangkah maju untuk menghibur, masalahnya telah mencapai titik ini dan tidak dapat diubah. Tapi yakinlah, Ayah, Zuoyang akan bekerja lebih keras dengan saudara-saudaranya untuk menebus penyesalan Lin God Realm. Kamu belum pernah berada di alam dewa Lin, jadi kamu tidak mengerti. Lai Qianhong menghela nafas, ada beberapa hal yang bahkan kata, ketekunan, tidak dapat menggantikannya. Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan getir, jika bukan karena keberuntungan si Men Boyun keluar, dan jika dia tidak mengundang Long Jiang dari suatu tempat, akan sia-sia dia memuja Lin Meng. Bagi yang belum pernah berada di alam dewa Lin, alam dewa Lin memang tidak sebesar obsesinya. Lai Zuoyang terus menghibur, apa yang disebut kemalangan dan berkah bergantung satu sama lain. Jika Anda gagal memasuki alam dewa Lin kali ini, mungkin seluruh sekte akan marah dan berlatih lebih keras. Matahari yang berapi-api selalu percaya bahwa cara bercocok tanam, sumber daya dan peluang itu penting, namun yang terpenting haruslah ketekunan dan kemauan untuk menjadi obsesi. Petik 2. Ekspresi Lai Qianhong melembut. Dia memandang putranya yang paling bangga, dan kelegaannya yang besar dengan cepat melemahkan kebenciannya. Yanger, baiklah, kata yang bagus. Meskipun saya tidak cukup baik, anak saya 100 kali lebih baik dari mereka. Bahkan jika dia tidak berada di alam dewa Lin, dia pasti tidak akan lebih buruk dari mereka di masa depan. Sumber daya jas Lin God Realm harus digunakan untuk menambahkan peti mati pada orang-orang tua itu. Ayo kembali ke klan. Dalam pertemuan Lin Shen, hanya sekte Liesa yang gagal. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa kekalahan telak ini akan membuat mereka menjadi sekte besar nomor 1 di dunia Lin Yuan, yang masih tak tergoyahkan dalam jangka pendek. Menanggapi hal ini, Lai Qianhong tertegun selama 3 bulan dan tidak kunjung pulih. Pada saat ini, di depan Lin God Realm, si Men Boyun mengerutkan kening dalam-dalam dan menatap ke arah ruang masuk. Baru saja, dia samar-samar melihat sekilas riak spasial abnormal seseorang. Sebagai seorang setengah dewa dan seorang ksatria jurang maut, dia tidak menganggap entengnya. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya dan menatapnya sejenak, dia tidak dibuat menunggu terlalu lama, tapi setelah beberapa tarikan napas, riak yang jelas tidak normal muncul lagi. Ditampilkan pada arai luar angkasa. Sekarang, awalnya hanya satu tempat, tapi setelah beberapa saat mereka muncul satu demi satu, dan durasinya jelas lebih lama dari sebelumnya. Itu menghilang secara kebetulan, pikirnya sangat terkejut. Sebagai ksatria jurang maut yang mengawasi alam dewa Lin kali ini, dia secara alami tahu apa inti dari alam rahasia ini. Riak spasial yang semakin cepat ini jelas merupakan awal dari gangguan prinsip Lin God Realm. Dan begitu prinsipnya runtuh, alam dewa Lin juga akan runtuh bersamanya. Satu-satunya hal yang dapat menyebabkan prinsip menjadi tidak teratur dan runtuhnya alam rahasia, adalah kematian Lin Shen. Sebelum dia kembali dari Tanah Suci, dia mengetahui bahwa sejak puluhan ribu tahun yang lalu, ada pepatah di Tanah Suci bahwa Qilin terakhir mendekati akhir hidupnya dan bisa mati kapan saja, itu normal agar ia mati kapan saja setelah itu. Hari ini adalah harinya, si Men Boyun tidak bisa lagi tetap tenang, jika itu adalah alam rahasia biasa, penglihatan sebelum keruntuhan akan mengingatkan semua orang di dalam dan melarikan diri tepat waktu. Namun, alam dewa Lin mengalami berbagai badai pasir dan bencana batu setiap hari, yang akan sangat membingungkan situasi ketika prinsip runtuh. Penglihatan, ketika ruang tersebut mulai runtuh sepenuhnya, mungkin sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Apalagi jika pintu keluarnya runtuh terlebih dahulu, maka tidak ada harapan sama sekali. Bagaimanapun, ini didasarkan pada sumber kehidupan Lin Shen, dan ruang yang diciptakan oleh kekuatan ilahi Yuan Huang. Dengan kekuatan setengah langkah penghancuran Tuhan, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri secara paksa. Satu-satunya cara adalah dengan dicabik-cabik, dimusnahkan, dan dihilangkan selamanya. Di celah ruang, semua orang sudah mati dan tidak ada hubungannya dengan si Men Boyun, tapi di antara mereka adalah kakak,
yang paling dia hormati, semua anggota inti Liga Bailin dan murid muda dengan kualifikasi tertinggi, termasuk putra dan keponakannya. Dalam kecemasan, dia mengertakkan gigi dan menghantam pintu masuk arai yang dalam. Tanpa disengaja, terkejut, kekuatan kejutan balasan yang sangat besar menghantamnya, menjatuhkannya beberapa mil jauhnya, dan gelombang energi dan darah yang hebat melonjak ke seluruh tubuhnya. Pintu masuk ke pembatasan dibuat oleh Kaisar Yuan sendiri. Bahkan seorang ksatria sekuat jurang maut tidak akan mampu memaksa masuk. Ribuan orang sudah kenyang. Saya ingin secara paksa menangkap praktisi mendalam lainnya dari Linyuan Realm dan mengirim mereka untuk memperingatkan semua orang bahwa itu sudah mustahil. Simen Boyun menarik napas dalam-dalam, menatap ke arah pintu masuk, dan memaksa dirinya untuk tenang. Berada di luar Lin God Realm, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kami hanya bisa berharap Simen Borong, atau siapapun di aliansi Bailin akan menemukan sesuatu yang aneh dan melarikan diri secepat mungkin sebelum ruang tersebut runtuh. Tanda pisah, tanda pisah. Sambaran petir merah masih berputar-putar berderak dalam waktu yang lama. Namun tidak ada seorang pun yang terlihat di lautan pasir yang bergulung-gulung, bahkan sedikit pun darah pun tidak dapat ditemukan. Yun Ce tidak pergi dari sini, Heaven's Meeting Sword terangkat, dan jatuh dengan keras. Ledakan, lautan pasir yang sangat besar terangkat hingga kedalaman 1000 kaki, sepersekian detik menghalangi cahaya terang dan memenuhi langit yang hancur. Saat pasir berjatuhan seperti hujan deras, sesosok tubuh bengkok pun terjatuh dengan keras. Lengannya berlumuran darah, gemetar. Penahanan nafas yang sempurna di lautan pasir hampir menghabiskan seluruh keinginannya dalam hidupnya, namun ia tetap tidak bisa lepas dari mimpi buruk yang tidak masuk akal ini. Yun, anak ilahi Yun yang mulia, Helianjue berdiri dan berlutut, matanya penuh ketakutan dan memohon, aku tahu bahwa kamu pasti tidak akan membunuhku demi Lingzu. Kamu boleh mengambil Lingzu sesukamu, kamu boleh mengambil apa saja. Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, tubuhnya bergetar belasan kali. Tapi dia masih mencoba yang terbaik untuk membuka mulutnya, menunjukkan senyuman rendah dan menyanjung. Ia merasakan retakan tersebut menyebar dengan cepat di tubuhnya, ternyata di bawah ketakutan yang luar biasa, hati dan kantong empedu seseorang akan benar-benar pecah. Tanpa melihatnya atau melepaskan keadaan Divine Ember, Yun Ce dengan lembut mengencangkan pelukan Yun Si, memastikan bahwa luka-lukanya telah berkurang di bawah kekuatannya, dan kemudian terbang langsung ke barat, yang juga merupakan arah pintu keluar. Lolos dari kematian, Helianjue tiba-tiba jatuh ke tanah. Namun sebelum dia sempat bersukacita dan bernapas, handel mendalam yang kembali telah berubah dari Dewa Naga menjadi gagak emas, membawa cahaya keemasan menyala ke seluruh tubuhnya, mengejar Yun Ce yang menghilang ke langit. Bang! Api emas meledak dan langsung menelan Helianjue. Helianjue hanya sempat menjerit putus asa sebelum dia terbakar abis dan kembali menjadi abu. Dragon Roar, gemuruh, badai pasir, ruang berguncang, langit retak. Berbagai fenomena aneh yang terus datang dari timur membuat praktisi 4 kekuatan besar gemetar ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Mereka tidak bertarung demi Lingu Linglan, kan, bertarung sengit satu sama lain. Apakah kami ingin pergi dan membantu? Jangan bertindak gegabah. Jika Master Sekte membutuhkannya, saya akan mengirim pesan. Auman naga yang mengerikan itu, mungkinkah itu benar-benar Long Jiang? Ruang ini berguncang, dan retakan juga muncul di mana-mana. Mungkinkah, Simen Hong telah mendengar banyak tentang Lin dari Simen Boyun rahasia alam dewa? Pada saat ini dia tiba-tiba menjadi waspada, mungkinkah alam dewa Lin akan runtuh? Tanda-tanda, Linguang Timur sepertinya memiliki. Oh, sungguh merepotkan. Simen Qi dengan dingin tertawa, tidak peduli apakah Anda pernah ke Lin God Realm atau tidak, siapa yang tahu bahwa Lin God Realm dilanda badai pasir dan bencana batu sepanjang tahun. Sebagai pemimpin aliansi muda, gerakan kecil ini membuatmu takut. Dia menunjukkan arah pintu keluar, jika kamu takut, cepat pergi. Tapi jangan lupa pengingat pamanmu. Setelah Anda keluar, Anda tidak akan pernah bisa masuk kembali. Apa yang tertanam di alam Dewa Lin adalah hadiah dari Kaisar Yuan, dan memang tidak cocok. Pengecut. Petik 2. Simen Qi, sebagai orang tertinggi dari bakat alami generasi ini yang diakui oleh Simen Borong dan Simen Boyun, telah lama tidak puas dengan Simen Hong, yang merupakan pemimpin aliansi muda, dan sering memilih dan memprovokasi.
membingungkan. Si Menhong mengerutkan kening dalam-dalam, tidak berbicara, dan tidak bergerak setengah langkah menuju pintu keluar. Tiba-tiba, distorsi aneh muncul di langit timur, dan ledakan guntur datang dari formasi. Awalnya hanya guntur tumpul di kejauhan, namun sesaat kemudian terguncang seperti ribuan guntur, membuat kedua telinga berdengung. Apa itu? Wah! Ledakan! Semua orang hanya berseru tanpa sadar ketika gelombang yang sangat menakutkan datang dengan pasir beterbangan surga menutupi langit, menjatuhkan sebagian besar orang ke tanah. Mereka mendongak kaget, sesosok muncul di langit di luar 333 meter, dan itu jelas hanya seseorang yang mengambang di sana, tapi itu membuat seluruh langit timur menjadi gelap. RUUMBLE. Suara guntur yang terlambat datang terus-menerus dari belakangnya, menggetarkan setiap hati dengan hebat dan memakan semua suara di dunia. Butuh waktu lama bagi mata runtuh untuk mendapatkan kembali fokus di bawah guncangan, dan kemudian mereka melihat dengan jelas bahwa itu bukan seseorang. Dia sedang memegang seorang wanita berlumuran darah setengah panjang di satu tangan, dan di tangan lainnya dia adalah seorang wanita, memegang tangan yang begitu kuat hingga sangat berat hingga mereka tidak bisa bernapas. Pedang raksasa penghisap, Yun, C. Mereka berbisik, wajah mereka penuh ketakutan dan kebingungan, semua orang mengenalinya. Tapi tidak ada yang percaya itu dia. Karena wajah dan matanya sedingin Dewa Iblis Hensi yang baru terbangun. Paksaan yang dilepaskan oleh tubuhnya begitu mengerikan sehingga sepertinya dia bisa menghancurkan tubuh dan jiwa mereka hanya dengan sedikit gerakan aura.